Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga terkait dengan membuat rumusan masalah atau mendefinisikan masalah penelitian. Jadi, identifikasi masalah itu perlu. Apakah masalah penelitian dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat. Yang pertama, kalimat tanya. Yang kedua, kalimat tujuan. Contoh dalam mendefinisikan suatu masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menyangkut keberadaan suatu variabel. Contoh ini ya. Berapa jumlah wanita dan pria di desa Mujur? Yang kedua, berapa orang lulusan SD, SMU, dan sarjana di desa Mujur? Ini adalah menggunakan tanda tanya. Ada kalimat tanya, ada tanda tanya di sini. Berarti ini jelas-jelas dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menyangkut hubungan antar variabel. Contohnya, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan? Jadi, variabelnya adalah jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Itu dua variabel yang berbeda. Yang kedua, dalam mengidentifikasi masalah, ya, kita menggunakan langkah tentunya. Langkah yang paling mudah dan paling sederhana adalah menggunakan sumber masalah penelitian. Menurut Kumar tahun 1996 itu ada 4 P, yaitu people, manusia, problem, masalah, program, and phenomenon. Fenomena itu fenomena. Kemudian contoh masalah sehari-hari. Nah, ini tidak punya uang. Sedangkan masalah penelitian, apa ciri orang yang tidak punya uang? Kemudian menentukan masalah penelitian. Langkah pertama itu tentukan topik. Saudara harus punya topiknya. Kemarin kan saudara sudah membuat judul, membuat latar belakang. Yang sekarang adalah menentukan topiknya. Topik itu adalah grand design besar dalam suatu penelitian. Langkah yang kedua adalah uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan atau pernyataan. Yang ketiga, pilih salah satu subtopik tersebut, dan yang keempat adalah evaluasi. Yang pertama, tentukan satu topik. Topik sebaiknya berhubungan dengan bidang studi peneliti. Misalkan saudara bidang studinya adalah ERM, elektronika rekamedik, maka mengambil penelitian yang terkait dengan rekamedik atau terkait dengan medis. Misalkan saudara mempunyai latar belakang bidang ilmu yaitu akuntansi, baik perkantoran maupun keuangan, maka sebaiknya dalam mengambil topik juga tidak jauh-jauh dari keilmuannya. Sedangkan yang ketiga, misalkan saudara dari teknologi informasi atau komputer, juga sama dengan seperti itu. Jadi intinya topik itu harus sesuai dengan bidang studi peneliti. Contoh, topik yang bersumber dari masalah sehari-hari, tidak punya uang. Langkah 2, uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan, kemudian membagi topik ke dalam bentuk subtopik. Nah, ini contoh ya, subtopik tidak punya uang. Ini ciri-ciri dan sebab-sebab kekurangan uang. Kemudian kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Sikap terhadap mereka yang tidak punya uang. Ini adalah subtopik dari topik umum tadi. Kemudian langkah yang ketiga, pilih salah satu topik tersebut. Subtopik yang dipilih adalah kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Sedangkan langkah yang keempat, evaluasi. Untuk mengevaluasi didasarkan pada 5 kriteria. Menarik. Nah, masalah itu harus menarik. Kemudian bermanfaat. Jangan sampai saudara meneliti, tapi itu tidak menarik sama sekali.
beberapa judul kemarin ada yang saya rasa ada yang menarik, ada tidak. Kemudian manfaat. Jadi ada contribution of people, contribution of knowledge. Jadi ada kontribusi untuk manusia, untuk masyarakat, juga ada kontribusi untuk ilmu pengetahuan. Peneliti harus mempunyai kontribusi, mempunyai tujuan dan manfaat. Maka output itu adalah bagian dari ya penelitian dan juga ada tujuan. Itu. Kalau tujuan itu adalah output, maka manfaat adalah outcome. Maka harus disinergikan di keduanya tersebut. Kemudian hal yang baru. Meneliti harus sesuatu dengan hal yang baru. Nah, atau mungkin kalau dalam penelitian itu bisa dikatakan tidak baru tetapi mengembangkan dari ilmu pengetahuan yang sudah ada. Kemudian dapat dilaksanakan. Jangan sampai kita sudah mempunyai topik, mempunyai judul, tapi kita sendiri kesulitan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Nah, yang kelima, itu tidak melanggar etika. Dalam penelitian itu nanti kita di pertemuan ke berapa ya, 11 atau berapa, itu ada namanya Code of Conduct, kode etik penelitian. Maka sebaiknya penelitian itu tidak boleh melanggar etika. Ya. Nah, ini harus diperhatikan dalam penelitian episode. Selanjutnya, mendefinisikan penelitian itu dengan variabel. Ada suatu arti yang dapat membedakan antara suatu dengan yang lain. Jadi definisi variabel adalah suatu arti yang dapat membedakan antara suatu dengan yang lain. Misalkan, variabel jenis kelamin menunjukkan orang dalam pemahaman pria dan wanita. Kemudian variabel tingkat pendidikan menunjukkan orang dalam wujud mereka yang lulus SD, SMP, dan sarjana. Judul itu harus memuat variabel, namanya variabel penelitian. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan ada dua variabel yang berbeda. Jadi mendefinisikan penelitian masalah ini yang penting. Apakah penelitian saudara itu termasuk penelitian deskriptif? Penelitian yang memberikan gambaran, uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti. Ini biasanya untuk anak-anak kelas AKP dan juga term penelitiannya cenderung deskriptif. Tidak menutup kemungkinan ini juga nanti ada penelitian yang korelatif. Penelitian korelatif adalah penelitian yang melihat hubungan antara beberapa variabel sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Ini. Jadi ada penelitian deskriptif, ada penelitian korelatif. Sedangkan penelitian eksperimen ini biasanya dilakukan oleh anak-anak TEK, yaitu penelitian yang dapat memberikan penjelasan alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena penelitian melakukan perlakuan terhadap objek. Jadi perlakuan itu ada campur tangan saudara dalam suatu objek. Saudara ingin membuat sistem, membuat rancangan, membuat produk, itu adalah perlakuan terhadap objek. Jadi ada uji coba terbatas, minimal uji coba terbatas terhadap aplikasi yang saudara buat. Ada uji coba luas terhadap sistem yang saudara buat. Namanya perlakuan, ada kausalitas di situ. Setelah saudara membuat aplikasi, kemudian uji cobakan efektif atau tidak, dirankan ada gagal atau tidak, ada syntax error atau tidak. Nah, ini namanya ada perlakuan. Kemudian, ini mendefinisikan masalah yang kemarin saudara buat, merumuskan judul. Mari kita evaluasi dari judul-judul yang saudara buat kemarin. Pertama, judul harus singkat, padat, dan deskriptif. Ya, padat. Tapi jangan terlalu pendek. Beberapa judul kemarin anak TEK itu, 3 orang saya catat, itu judulnya terlalu pendek dan sangat pendek. Hanya sekitar 5 atau 6 frasa. Itu kan judulnya terlalu mengada-ada. Judul pendek begitu siapa yang tertarik terhadap penelitian? Ya, ini khusus anak TEK ini. Judulnya pendek sekali kemarin saya lihat. Memang harus singkat, tetapi jangan terlalu pendek. Itu seperti itu, padat dan deskriptif.
Artinya deskriptif itu menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Jangan sampai saudara sudah mempunyai judul, tetapi kira-kira di lapangan tidak ada masalah, tidak bisa menjelaskan. Seringkali judul dinyatakan dalam bentuk hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu dependen, variabel bebas itu independen, variabel bebas itu dependen. Pilihlah judul yang informatif dan menarik. Atau jadi, sebuah judul yang efektif dapat menarik pembaca untuk menyukai proposal itu. Ini, karena ini musim pandemi COVID, jadi saudara tidak melakukan seminar proposal. Biasanya di kelas-kelas yang normal, di kelas-kelas luring, itu ada seminar. Proposal yang saudara buat diseminarkan sebagai bentuk tanggung jawab mata kuliah ini. Tapi karena memang ini musim pandemi, bisa saja sih seminar lewat Vkom atau lewat apa bisa, tapi itu akan memakan waktu yang lama karena satu persatu akan dibahas tentang metode, tentang locus delictus, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya saudara nanti menginginkan membahas proposal penelitian satu persatu, ya tidak apa-apa. Kita buat link untuk Vkom atau Meet mungkin. Kemudian ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian. Pertama, masalah penelitian, jenis penelitian, variabel yang akan diteliti, dan populasi penelitian. Karena di akhir mata kuliah ini, harapannya adalah saudara bisa membuat proposal penelitian. Bab 1 sampai bab 2, minimal nanti sampai bab 3. Jadi di akhirnya nanti saudara dari bab 1, dari latar belakang, kemarin sudah saudara membuat, judul sudah ada latar belakang. Kemudian nanti ada tugas selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Tugas selanjutnya membuat tujuan, manfaat, dan sebagainya. Di akhir mata kuliah ini saudara minimal itu sudah selesai 2 bab sampai 3 bab. Jadi untuk ke langkah selanjutnya akan terasa ringan. Jika saudara memang benar-benar serius ingin menyelesaikan studi ini secara tepat waktu atau minimal sesuai dengan rencana yang diberikan oleh kampus. Nah, kemudian contoh, mendefinisikan masalah, merumuskan judul penelitian. Ya, contoh tadi aspeknya ya ada satu, ada masalah penelitian, ada jenis penelitian, ada variabel yang diteliti, dan populasi. Contoh, uang saku dan hubungannya dengan raut muka mahasiswa di PTX. Ini PTX itu bukan saudara ya, hanya contoh saja. Uang saku dan hubungannya dengan raut muka mahasiswa di PTX. Masalah penelitian. Nah, pengaruh kekurangan uang terhadap penampilan seseorang. Yang kedua, jenis penelitian adalah korelasi, yaitu mengukur hubungan antara variabel. Apa variabelnya? Yaitu adalah uang saku dengan raut muka. Jadi ini variabel, ya, ini variabel. Nih. Kemudian variabel yang akan diteliti adalah uang saku adalah variabel prediksi dan raut muka adalah variabel kriteria atau variabel dependen. Uang saku adalah independen. Populasi penelitian adalah mahasiswa PTX. Nah, masalah penelitian ini umumnya ya, ini dinyatakan dalam bentuk tujuan. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara uang saku dan raut muka mahasiswa di PTX. Nah, itu seperti itu. Ya, singkat saja untuk pertemuan yang ketiga ini terkait dengan masalah. Jadi tugas selanjutnya, saudara harus membuat 3 rumusan masalah. Ingat, rumusan masalah itu harus ada tanda tanya dan juga kalimat tanya. Kalimat tanya kita ketahui bersama bahwa menggunakan 5W1H. Ya. Dari judul yang saudara buat, maka langkah tugas selanjutnya yaitu membuat rumusan masalah. Itu maksimal 3, minimal 1. Kalau di kita namanya pokok permasalahan. Itu seperti itu ya. Nanti akan kita share ke e-learningnya terkait dengan tugas. Untuk tugas latar belakang ya, itu sedang kita evaluasi. Nanti kita ada feedbacknya terkait dengan latar belakang. Ingat, yang tugas itu beruntun. Jadi dari judul, kemudian latar belakang, judul
Judul itu nanti bab 1 latar belakang. Latar belakang isinya ini rumusan masalah atau pokok permasalahan. Dalam pokok permasalahan itu minimal 3. Maaf, maksimal 3, minimal 1. Itu seperti itu. Jadi kalau saudara tidak mengumpulkan judul, maka itu akan terurai satu-satu. Saudara tidak akan ada progresnya dalam membuat proposal penelitian ini, apalagi dalam membuat tugas akhir ini. Maka penting bagi saudara untuk membuat tugas secara benar dan berjenjang. Artinya di judul sudah ada fix, sudah semua dikumpulkan dalam satu folder. Kemudian latar belakang sudah. Nah, ini kita membuat rumusan masalah. Tugasnya adalah buatlah rumusan masalah pada judul yang saudara sudah buat. Itu ingat, rumusan masalah harus menggunakan kalimat tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya itu ada 5W 1H, berapa, apakah, bagaimana, di mana, siapa, dan sebagainya. Dan how, when, where, dan sebagainya. Ingat, jangan lupa itu membuat ini, tanda tanya. Mungkin sekian dulu dari saya. Untuk pertemuan yang ketiga ini cukup singkat. Silakan bagi teman-teman yang tidak bisa mengakses e-learning, bisa menghubungi saya terkait share materi. Seperti itu, tugas. Itu seperti itu. Jadi teman-teman ada beberapa yang e-learningnya masih disuspend mungkin oleh kampus karena terkait dengan administrasi. Maka tugas wajib mengumpulkan. Nih, perkuliahan tetap berjalan. Nanti kita koordinasikan dengan kampus terkait dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. Saya rasa sekian dari saya terkait dengan pertemuan yang ketiga ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.